brand-brand besar yang ngajakin, "Wih, kita collab yuk, kita kerjasama yuk, kita ini segala macam." Tapi nggak tahu kenapa hati kecil masih, "Tunggu dulu ya, aku masih belajar." Kenapa sih mesti bikin brand lagi? Susah loh bikin brand. Susah, jadi artis juga susah. When you do it for Allah, everything will be easy. So that's when do it only for Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk edisi 2024. Ini adalah tahun ke-5-nya kita, nggak berasa banget. Keempat, kelima, tapi tahun keduanya kita akhirnya mulai memproduksi The Power of Modest Talk via YouTube channel. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah terus bersama kami, mendampingi kami, bertumbuh bersama. Dan di awal tahun 2024 ini, aku tentu nggak akan sendirian dan ada tamu yang sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, menguak satu brand dan juga orang di belakang brand ini. Siapa saja dan melihat journey-nya satu brand ini, yaitu Doa. Selamat datang Mbak Dewi. Akhirnya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Akhirnya. Seneng banget. Walaupun tegang banget dari tadi aku ketemu Mbak Dewi awal kayak pembawaannya Mbak Dewi. Apaan sih? Enggak. Benar, Biasa banget. benar. No. Benar, ada. Oke, dulu pernah jadi MC, pernah menjadi nyanyi dengan segala journey-nya. Terus aku sekarang di sini nge-host. Nanya Mbak Dewi, aku langsung kayak tegang. Aku nggak gigit beneran. Nggak gigit. Tapi setuju pembawaannya Mbak Dewi itu begitu menenangkan sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kita akan tanya-tanya di belakang Mbak Dewi yang menenangkan ini, apakah jangan-jangan Mbak Dewi galak dalam menjalankan doa? Mana anak-anakku ya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang doa dan journey-nya Mbak Dewi juga dalam membesarkan doa ya. Value-value apa yang ditanamin sama tim yang sejalan sama perjalanannya dan value yang dipegang teguh sama Mbak Dewi sekarang gitu ya. Cerita dulu, mungkin gak banyak orang yang tahu awal mula Mbak Dewi kenapa jadinya bikin brand. Kan lebih enak jadi influencer, lebih enak jadi artis, misalnya main film, bisa keliling-keliling. Mungkin juga ada yang berpendapat lebih enak jadi host TV gitu. Kenapa sekarang jadinya bikin brand? Ini menarik banget ya, karena akhirnya hijrah, terus pakai jilbab, terus mulai merasakan, oh ternyata pakai jilbab seperti ini ya. Terus banyak rintangan, tapi banyak pelajaran-pelajaran baru. And I'm always like, kenapa harus pakai bahan ini ya? Kenapa mereka pakai bahan ini? Ada ya? Di awal-awal kan, iya. Kenapa harus gini? Kenapa? Terus kok ada pashmina? Kok ada all these things kan yang kok banyak banget ya, jadi harus milih yang mana, sehingga dicobain satu persatu semuanya. Terus ada beberapa brand-brand besar yang ngajakin, "Wih, kita collab yuk, kita kerjasama yuk, kita ini segala macam." Tapi nggak tahu kenapa hati kecil masih, "Tunggu dulu ya, aku masih belajar." Jadi belum berani untuk pas awal hijrah langsung nyemplung tuh belum berani. Sampai akhirnya di tahun I think 5 pakai hijab, aku mulai coba bikin sendiri aja ya. Jadi dulu sebelum doa itu ada brand namanya Hana. But that was very daily. Hana? Yes. Hana. Actually your name ya, Hana. Tapi ada H-nya juga di belakang ya. Terus kita coba, nah dari situ aku ya, ternyata seru. Oke. Menantang. Oke, betul. Terus banyak aspek yang dipelajarin, mulai dari mencari bahan, marketing, terus penjahit, oh my god, penjahit ya kan, terus all these relations yang gila. Sekarang aku punya apresiasi yang berbeda terhadap brand-brand yang sudah berjalan. Itu sama seperti zaman dulu sinetron, nggak mau main, akhirnya nyemplung, terus melihat sinetron sesuatu yang berbeda karena lihat behind the scenes-nya, it's really hard work gitu. Meskipun kadang-kadang mungkin banyak yang nggak nyaman dengan ceritanya atau apa secara general ya, tapi behind the scenes semua sinetron atau semua produksi itu punya tim yang kerja kerasnya luar biasa. Jadi apresiasi aku mulai tumbuh. Nah, akhirnya Hana itu kita stop,
karena kita Jadi itu tahun berapa tuh? oh my goodness, I can't remember. I think 2015-an deh. 2014-an, 15-an. Sampai akhirnya salah satu teman kita jadi berempat di Hana, salah satu teman kita meninggal. Dan itu dynamics-nya jadi berubah dan kita memutuskan oke, kayaknya kita tidurkan dulu ya Hananya karena nggak kuat untuk menjalankan dengan satu teman tumbang itu. So akhirnya kita tidurkan, terus aku memutuskan untuk enggak deh, aku fokus lagi dengan hal yang perlu diperbaiki sebelum kita mulai lagi. Sampai akhirnya ketemu sama my partner sekarang ini, Tetrini. Semua orang ternyata kenal sama beliau, kecuali aku waktu itu. So, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia punya brand sendiri, Dinai, very well known di Bandung, dan jalan apa ya, istilahnya terjal yang beliau jalan-jalan lika-liku dalam bisnis hijab itu beliau udah ngerasain banget. Nah aku kan nggak familiar gitu waktu itu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat tertarik dengan Ibu Trini ketika beliau ajak kita untuk kerjasama adalah bagaimana kata kunci, Mbak, sholat istikharah dulu ya. So everybody else sebelumnya nggak pernah, Mbak gini-gini, enggak. Tapi Ibu, kata kuncinya, Mbak, sholat istikharah dulu ya. Aku nggak maksa ya Mbak, kalau misalnya nggak nyaman, tapi kalau Allah izinkan, I really would like to work with you. Satu kali dengar itu kayak, beda ya, ini orang kok beda ya. Nah terus nggak sengaja kita ketemu lagi untuk kedua kalinya, Mbak, masih ingat aku? Ingat Bu, ingat. Gimana udah sholat istikharah? Itu baru aku yang, oh she's serious. Beliau nih serius nih, dan jadi memang Teteri ini approach duluan menawarkan sebuah kerjasama lah ya. Sebenarnya tadinya jadi brand ambassador untuk Dinai, tapi buat aku pertama caranya menarik, terus sosoknya juga punya background yang sangat kuat di bidangnya, istilahnya beliau ahlinya ya di bidangnya, terus etika, niat, you know, it's just not just like ya udah kalau nggak mau ya udah, kan ada yang kayak gitu ya, susah ribet ini. Karena aku memang orangnya juga agak-agak, jadi cara mendekati Mbak Dewinya yang bikin Mbak Dewi luluh juga. Luluh karena kelihatan bersungguh-sungguh. So akhirnya kita meeting, setelah itu meeting, beliau bawa partner ketiga yang sekarang ini ada di Doa, Pak Yoga dari Baju Kertas, dan akhirnya kita menggodok sesuatu yang baru. Gimana kalau kita bikin brand baru? Tapi kita bertiga nih di sini, karena aku melihat Baju Kertas itu bidang salah satu juga, salah satu ya ahlinya juga, Ibu Trini dengan pengalaman di bisnisnya, dan kalau dari Dewi itu lebih ke kreatif dan apa ya yang saat ini belum ada di Indonesia yang pengen aku utak-atik, yang selama ini aku pakai hijab juga. I'd like to do something like this. You think it would work? Jadi banyak belajar dari satu tim ini. Tapi ya ini banyak orang yang bilang kan udah enak jadi artis, kenapa sih mesti bikin brand lagi? Susah loh bikin brand. Susah, jadi artis juga susah. Jadi artis juga susah. Jadi dokter juga susah, jadi cameraman juga susah, jadi seorang istri juga susah. Nothing in this life is easy. Beneran deh, kecuali kita lagi halu atau ngerasa beneran atau kita dikasih asisten 10 sama kadang-kadang tidur aja susah ya. Tidur aja susah. Pokoknya this life itu tentang pilihan. Segala sesuatu itu pasti susah, tapi yang penting kita mau ngelewatin, mau belajar, mau ambil pengalaman, mau hikmahnya diambil atau enggak. So I felt like dunia dulu main sinetron, terus main film, jadi host, I've had that experience. Itu udah pengalaman yang Masya Allah sangat aku syukuri. Tapi kan it's not gonna last forever juga buat saya. Saya pengen sesuatu yang behind the scenes itu juga sangat menarik buat aku. Jadi banyak orang juga nggak tahu waktu Dewi nyanyi, waktu apa, behind the scenes-nya itu juga luar biasa. Aku memang suka godok di belakang. Jadi justru yang orang nggak melihat, yang Mbak Dewi yang tampil di depan, sebenarnya sesuatu yang bikin Mbak Dewi justru engine-nya itu adalah ngulik di belakangnya, persiapannya. Itu paling seru sebenarnya. Dan sampai akhirnya sholat istikharah tadi. Sholat istikharah. Jawaban apa akhirnya yang oke, kayaknya aku mau belajar dan
ngulik journey bikin brand. Ya itu, jadi ketika kita duduk bareng itu udah isi horoh. Terus aku mengajukan sesuatu yang, Bu, mau nggak daripada aku jadi brand ambassador aja, 1 tahun selesai, kita yang lebih long lasting, kita lebih panjang, let's start something new. Apakah Ibu berkenan, do you trust me enough? Dan Ibu apakah berani untuk ambil a chance on me gitu. Dan Alhamdulillah Ibu berani, Pak Yoga juga on board. Sampai akhirnya aku ditantang lagi, oke, present to us, Mbak Dewi mau ngapain? Wow. Jadi aku balik lagi, kan ditantangin lagi kan, oke, enggak, ini serius. Aku present lagi, aku bikin mood board, aku bikin planning, ini nanti tujuannya, goalsnya seperti ini, long run-nya aku mau seperti ini. Terus waktu itu cari nama kan, ini lagi-lagi pertolongan Allah. Oke, it's definitely not gonna be Dewi Sandra, karena I don't like using names untuk sebuah brand. Terus doa lagi kayak, ya Allah, ini besok aku meeting nih gimana ya, I just need a name, everything else is ready, I need a name. Ya Allah tolong, aku berdoa kepadamu ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Terus nggak tahu ya, most of these things happen ya, it's by instinct. Ambil pulpen kayak tulis D, iya sih D masih lucu sih, tapi nggak mau Dewi Sandra. Terus akhirnya aku doa ya Allah, doa. Karena aku sering mengulang kata doa, akhirnya keluar doa. Terus aku tulis logonya on paper, lagi coret-coret gitu aja. Kok lucu ya, tapi berat nggak ya? Tapi kan filosofinya bener, karena again it's about the philosophy of why, right? You always start with why. Kita selalu mulai dengan kenapa. Kenapa sih mau bikin brand? Ya karena pertama, aku pengen wanita-wanita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, meyakini bahwa memakai hijab dan menutup aurat itu sesuatu yang indah. Memang kalau belum pernah coba akan merasakan itu susah. But when you do it for Allah, everything will be easy. So that's when, do it only for Allah. Do, right? Do only for Allah. Iya sih. But what are we doing? Iya ya, we're dressing for Allah. Jadi setiap hari kita memakai dan meniatkan untuk menutup aurat, semoga ini menjadi pahala untuk kita semua, dan you only doa to Allah, nobody else. Jadi makanya doa, do it for Allah, dress for Allah, terus doa only to Allah. Itu jadi ya turunan-turunannya ya, karena sering ucap-ucap yang mungkin terbantu, karena mungkin ya yang diyakini keluar ya karena salat istikharah tadi. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Dari tadi kita cerita dari awal aja, ternyata Mbak Dewi itu sangat why itu segitu pentingnya ya. Very important. Karena kalau why-nya nggak kuat, di tengah jalan kita udah ternyata ini nggak segampang yang aku kira. And you gonna get to that point. Pasti akan ketemu titik itu yang gue mau nyerah aja deh, udah terlalu ribet, terlalu capek, aku mau nyerah. Tapi kalau why-nya kuat, you gonna remember, nggak bisa. Apa yang bikin Mbak Dewi mantap? Oke, I'm gonna do it, heartfully, serius ngejalanin doa ini. The why was because of those 3 philosophies ya. Dress itu ya. I want to dress people and make them understand that every time you put on something for Allah, you get pahala, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan sebuah kenikmatan dan keberkahan. Dan aku cuma ngebayang, oke, aku kan bukan ustazah, aku bukan guru, bukan apa. Tapi kalau aku bisa siapkan satu helai bahan aja untuk menutup aurat, ya mudah-mudahan itu menghilangkan dosa-dosa aku yang dulu yang mini skirts, backless dress, hal-hal yang membuat aku ini gimana ya nanti di hadapan Allah tuh gimana. Dan turunin ke tim gimana tuh? Satu tim itu juga punya value yang sama gitu. Itu juga ternyata proses ya. Everything is by process, nggak ada shortcut proses. Menemukan tim yang cocok itu juga butuh waktu. Semua tuh berhubungan sama Mbak Dewi? Semua. Jadi tim ada berapa banyak? Saat ini untuk creative team kita udah nambah creative department kita ada 5. Untuk design department kita ada 7. Banyak ya? Lumayan. Terus nanti di bagian divisi
packaging, terus jualan segala macam. Kita ada tim lagi. Ada tim lagi. Ada lagi. Pokoknya produk urusan kreatif. More or less kita udah, alhamdulillah, more or less kita udah 20 karyawan. Masih kecil dibandingkan yang lain, tapi 20 untuk waktu sekitar 5 tahun. Kurang lebih. Kita sama, awalnya start from kita baru punya satu admin, kita punya satu desainer, kita punya satu bikin pola, satu tukang jahit, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah the team is growing, and kita butuh proses selama ini. Terus apa aja value-value yang ditanamin tadi? Colongannya ada pengajian di dalam. Iya. Jadi nomor satu nih, Dewi selalu bilang sama tim, oke, kalian pasti tahu di belakang kalian itu ada Dewi Sandra. Tapi tolong itu dibuang jauh-jauh. Karena kita semua ini lemah. Bahkan seorang Dewi Sandra yang kamu pikir kalau Dewi post ini pasti akan laku. Tolong itu dibuang. Kita ini karena lemah, kita butuh Allah. Jadi jangan berharap ya aku akan post setiap hari supaya sales kamu akan jalan. Aku bisa post 100 kali pun kalau Allah nggak izinkan, it's not gonna work. Jadi tolong yang dikuatin adalah niatnya lagi, why-nya lagi. Jadi semua yang masuk aku bilang, kamu kebayang nggak misalnya kayak, kebayang nggak kalau kamu bikin desain terus orang suka, orang beli, orang pakai untuk sholat, yang dapat pahala siapa? Bukan saya, Anda. Yang paling banyak dapat pahalanya Anda. Same with the pokoknya the whole creative team. Kalau kalian message-nya bisa sampai, itu pertolongan Allah nomor satu. Dan lagi-lagi kalau berhasil, yang dapat pahala tuh kalian. Jadi it's not just a business, it's not just about business, but the philosophy. Sungguh berbeda ya. Misalnya banyak orang berlomba seolah-olah menjadi seorang pengusaha itu harus terkenal dulu, sehingga udah terkenal bisa bawa namanya. Ini Mbak Dewi udah terkenal di awal, justru jangan bawa nama aku, jadi justru harus dilepaskan, karena lebih enak sekarang going viral, bawa namanya baru laku gitu, seolah-olah penjualan itu laku setelah popularitas gitu. Meskipun I'm not saying that I don't post ya, aku tetap post, tapi aku berharap bahwa doa itu bisa lebih besar daripada Dewi Sandra. Itu aja sih, dan aku berharap bahwa manusia itu tidak bergantung sama manusia. Lebih ke itu, bahwa jangan bergantung sama saya. Suatu saat saya nggak bisa, I could be gone gitu. Tapi doa ini aku berharap ya masih berjalan gitu. Dan with or without Mbak Dewi gitu. Yes. With or without Mbak Dewi posting, pokoknya ini tetap ada di hati para customer-nya. Iya. Terus kita nanya-nanya lagi. Dari awal ngerjain doa, tadi kan banyak sisi kreatif. Tapi 5 tahun menjalani brand, yang paling challenging. Every day is a challenge. Challenging. Mbak Dewi udah berpengalaman lah, berhubungan dengan banyak orang ya gitu. Yang paling membedakan dari pengalaman Mbak Dewi dulu bekerja sampai sekarang bikin brand, yang paling challenging ternyata setelah bikin brand itu apa? Oh misalnya nih ya, sekarang makin banyak brand ya gitu, jadi paling challenging adalah jangan-jangan desain. I'm not affected. Ini lucu banget ya, makanya lagi-lagi saya selalu bilang sama anak-anak, tolong jangan bandingkan doa dengan brand-brand lain. Karena brand-brand lain udah punya warna sendiri, udah punya pola sendiri, udah punya karakteristik sendiri, sudah punya kekuatan sendiri. Our job adalah untuk mencari apa yang kuat di doa. Dan main di kotak kita aja, udah nggak usah utak-atik yang lagi viral apa, yang lagi populer apa. Udah main di kotak kita aja, kita mampu apa, lakukan itu. Lakukan dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Oke, kita mungkin belum bisa bikin fashion show gede-gedean. Aku bilang itu bukan tujuan ke anak-anak. That's not your goal gitu. The goal is to do the best that you can do right now. Kalau memang sekarang kita belum waktunya untuk fashion show gede-gedean, kita bersyukur kita masih bisa bikin baju yang alhamdulillah bisa terjual dan itu bisa terpakai sama orang-orang dan orang-orang nyaman kembali lagi karena mereka suka gitu. Itu aja kita harus bersyukur. Tapi balik lagi tadi pertanyaannya, yang paling challenging itu apanya? The most challenging part is
competition di luar itu bukan lagi part of the challenging partnya ya. Apakah managing timnya? I think that's the Justru most challenging part adalah pede dengan karya kita sendiri. Karena kadang-kadang kita self doubt. Ada banyak lah, iyalah kita datang ke ini keren banget ya. Aku pun juga kadang-kadang kalau ini justru jawaban yang sangat ketebak loh dari gitu ya. Iya, Beneran, karena sebenarnya self doubt itu adalah that's your biggest enemy. I feel like in every company you gonna doubt like, ya kenapa gue nggak gitu, kenapa ini. Akhirnya kita selalu mendowngrade apa yang udah kita lakukan. Dan untuk tim aku juga harus enggak, fokus, balik lagi, ayo target you're on yourself gitu. Jangan terlalu lihat keluar, karena kalau udah self doubt beda lihat desainnya, kok jadi gini, kok kita enggak, kan kita udah kuat di sini, ayo kita kuatin lagi di ini gitu. This is doa gitu. Jadi di sini coba kotak yang di sininya menurut Mbak Dewi doa itu apa? Misalnya feminine, justru kekuatan di doa adalah mudah-mudahan pertama mengakui bahwa kita hamba. And I want everybody to understand that desain itu susah. Enggak. Makanya aku bilang sama si tim desain, sebelum kamu desain boleh nggak kamu doa dulu. Jadi kamu jangan berharap sama same thing, jangan berharap sama kekerenan kamu dengan kekuatan kamu. Kamu pojok dulu desain, tapi doa dulu, terus baru kamu balik lagi minta sama Allah, kamu desain. Mbak apa kayak istikharah aja, what does your heart tell you? Mbak aku lagi pengen bunga-bunga, oke mana? Lihat bunga-bunganya. Ini bagus. Tapi kalau mereka udah tertekan, terus kayak ngelihat kanan kiri, kelihatan gitu, ini apa sih? Ini approach yang sungguh berbeda sih ya. Approach yang berbeda dari. Makanya even Bu Trini kadang-kadang aku ngerasa ya, gue nggak ngerti. Kayak Mas Yoga juga ya. And I defend it with my full heart gitu. Gak bisa. Pokoknya begini caranya. Karena ini yang aku sedang pelajarin saat ini juga. Humble yourself. Udah nanti biar Allah kasih ilham apa, Allah kasih karya apa, Allah kasih kreatif apa, itu akan terlihat di karyanya. Ya. Wah. Dan ini lucu. Kadang-kadang kita suka, yang mana ya? Laku nggak ya? Itu pun kadang-kadang kita, udah ya bismillah ya. Ini kita udah maksimal. Masalah laku nggak laku udah terserah Allah. And I promise you for the 5 years, ini kekurangan doa tuh banyak banget. Tapi yang nolong bikin sold out mukena, yang nolong bikin sold out baiti, yang nolong bikin sold out beberapa item-item yang buat kita nggak ketebak, itu udah Allah. Marketingnya juga biasa aja. Dan nggak pakai aku. Jadi nggak, ini Allah yang nolong. Jadi jangan kepedean. Okay. It's a hard philosophy, I understand you're like, how? Ya udah gitu. Ya, karena biasanya ditanyain yang paling susah dari bangun brand apa? Ya persaingan, pattern sekarang udah banyak. Banyak banget, tapi kan it's never ending. Benar nggak? Ya. Tinggal kita mau lebih meminta pertolongan Allah, oke, give me more ideas. Karena semuanya bagus-bagus. Han, udah deh, kita lihat kanan kiri beneran, aku cuma, gila ini keren banget, ini keluarin brand keren banget, ini banyak banget. Udah keren-keren. Terus kalau kita berharap mau ini, udah kita lemah. Oke, sekarang filosofinya nih ya. Oke. Dari sekarang tahun kelima, ini kita berdua lagi pakai baju-bajunya nih ya. Yes. Apa filosofi dari desain-desain ini? So filosofinya ini adalah, karena nanti kan mau ini buat Raya. Ini buat Raya. Ini insya Allah koleksi Raya untuk 2024. Filosofinya adalah pulang kampung, di mana kampung itu you're always happy, flowers, berbunga-bunga saat ketemu sama keluarga, saat ketemu sama orang tua. Terus you have the ini sebenarnya kayak gapura apa? Ini pintu-pintu, iya. Oh, jadi pintu-pintu. Iya. Oh.
Udah gitu aja. But I don't focus too much on kan kalau tema-tema orang lain tuh harus ada contoh, misalnya mood board yang we do have a mood board. We do have a mood board, tapi kita nggak punya yang ini harus spesifik gini. I let my kids go, tell me what you want to tell. What's the story you want to tell? And then we go from there. Terus kita baru utak-atik, oh ini kurang ini kurang ini, oke ini. Tapi dapat ya intinya untuk raya, ini filosofinya. Pulang kampung berbunga-bunga bahagia. But it does look kind of British ya. Warna ini ya, tapi warna ini enggak? Iya. Warna itu olive. Olive. Suasana warna olive sih. Iya ya. Ada gambar-gambarnya ya. Iya, insya Allah. Terus kita juga putih, kembali lagi ke fitrah. Karena I always want a white collection. Dan doa sebenarnya minimalism ya. Kita berusaha untuk sederhana mungkin sebenarnya. 1 bulan itu berapa koleksi ya? 1 bulan koleksi keluar 5 ada ya? Ada. If we're lucky ada. If we're not lucky paling minimal 3. Tapi biasanya itu udah target 5 koleksi. 5 koleksi per bulan dengan waktu yang Mbak Dewi sisihkan untuk doa harinya di hari Senin. Doa is still priority. Ini sementara nih. Iya. Ya banyak brand lain dan culture-nya brand lain tuh kayaknya kalau nggak hustle nggak grow. Kalau nggak kerjanya 20 jam sehari itu kayaknya susah buat maju. Ini Mbak Dewi komit udah hanya hari Senin, sisanya Mbak Dewi ingin fokus memperbaiki diri, belajar gitu, dan juga kepada tim juga punya value yang ditularkan gitu. Buat berapa? Kayaknya mukanya nggak masuk ya. Gimana nih? Ini yang berusaha. Ternyata bisa loh ya. Mungkin karena filosofinya I'm not playing logic gitu. I'm playing Itu aja statementnya tuh. I'm not playing logic. I'm playing with my heart. And my soul belongs to Allah. And I feel like if I make Allah happy, then Allah will help me di sisi-sisi kotak-kotak lainnya gitu. Ini buat beberapa yang sulit karena gini, aku selalu bilang sama anak-anak udah ya guys, kalian tuh nggak akan ditanya dengan best design kalian nggak akan ditanya dengan sama Allah nanti kita wafat, kamu mencapaikan target nggak? I don't want that from you. I want you guys untuk punya hubungan yang baik sama Allah. Punya hubungan baik sama Allah, insya Allah nih semua urusan kita dilancarkan. Tapi ada target juga nggak? Ya Allah, ini aku berserap. Boleh nggak targetnya 20% tiap minggu gitu, tiap bulan? Kalau aku pribadi, mungkin doanya general. Mungkin kalau Ibu Trini, bagian bisnisnya, mungkin beliau tuh ada ya. Meluluhkan hati Mbak Dewi dari Senin sama Selasa. Gitu. Tapi alhamdulillah Gen Bu Trini udah paham. Bu Trini sih juga. Ya udah kalau mau kerja sama Dewi kayak gitu. Makanya nggak banyak orang yang bisa. Kayaknya kayak aduh. Semua udah kabur. Karena mereka juga akan bilang Mbak Dewi tuh ribet. Mbak Dewi tuh detail banget. Mbak Dewi tuh kita nggak lihat sesuatu Mbak Dewi bisa lihat. Kayak baju, ini baju miring gitu. Lu lewat nih QC kayak begini. Mbak, itu cuman per 0,2 senti gitu. Gak kelihatan buat kalian. Iya makanya nggak ukur. Terus iya Mbak beda. Nggak bisa QC. Makanya aku bilang kalau mau sesuatu totalitas, but that doesn't mean you have to spend 24 hours of your whole day untuk totalitas. Kalau aku ya insya Allah berusaha untuk doa, on that day aku nggak akan utak-atik apapun kecuali doa. Jadi dari jam 8 pagi tuh meeting sampai bisa jam 9 malam, pokoknya terus kita ini gimana menurut kalian, ini harus diapain, ini the full day itu doa. Makanya kadang-kadang kalau duduk sama Linda, duduk sama Uni, duduk sama ini. Uni pun sekarang
Uni pun kalau aku melihat sebagai mode stock nih yang udah menginterview lebih dari 50 saya 50 ya hampirlah 50 brand ngobrol gitu. Uni itu termasuk yang juga masih nggak 100% buat bekerja. Because I think it's important. Ya, gitu. Tapi ya banyak brand di luar sana ya kalau misalnya kita nggak kerja ya kita nggak bisa hidupin yang lain gitu. Lagi-lagi berarti lupa the power of Allah. Kalau aku ya, aku bukan berarti menyampaikan karena Allah tuh beneran deh pertolongan Allah yang gak masuk akal. Kita udah, dan ini pengalaman banget COVID. Itu doa tuh baru mulai, Han. Iya, Doa baru mulai banget. Kita udah ngebayang, wah kita akan gini. Dang, COVID cuman gini. Terus gimana ya, Bu? Ya udah, tawakal. Aku cuman ingat apa yang dikatakan guru, ini Allah pasti kasih sesuatu yang indah. Tujuannya adalah percaya apa enggak. Terus ya udah kita ajakin tim, udah ini takdir Allah. Kita berdoa yuk, kita berdoa. Ya namanya juga doa, kalau nggak doa lucu banget kan. Ya udah kita berdoa. Tiba-tiba si desainer kita keluarin mukena, desain mukena yang buat aku ini cantik banget. Tapi gimana ya fotonya, kita nggak bisa photoshoot. Mas Agus yang fotoin waktu itu pas lagi pandemi. Itu Mas Agus bener-bener, sayang, kamu mau nggak fotoin? Aduh sayang, I don't know, some husbands ya, kalau Mas Pandu, oke. Kalau Mas Agus kayak, berapa banyak sayang? Enggak, cuma 3 aja. Tapi lupa, kalau satu piece itu 50 kali kan. Oh iya benar-benar. Iya kan, jadi, sayang di mana? Udah di rumah aja, kita, ya udah, suar-suir segala. Mbak, itu sold out. So the logic is not even there of kita nggak jualan mukena tiba-tiba ada mukena, kita nggak ada photoshoot. Baiti itu juga itu benar-benar pertolongan Allah. Dan sampai hari ini kita baru ketemu sama reseller kita kemarin, Mbak. Baiti doa insya Allah sangat dinanti-nantikan. Dan kita nggak pernah planning ke situ, tapi kan lihat cara Allah bukain pintu itu lewat ilham dan karya anak-anak doa. Tapi ini tim juga selalu memprovide dengan data nggak sih? Data kan soalnya kita banyak ngomong hati, banyak ngomong feeling, banyak ngomong tim sering banget kasih data yang like, nggak percaya. Iya kan? Mbak, marketingnya gini, terserah. Nggak ada, doa sama Allah. Mbak, tapi kalau warna aku masih ini ya, I take into mind of customer apa. Tapi kalau the marketing ya, Mbak, kita kayaknya harus ini nih. Enggak harus. Apa ide dari tim yang secara data tuh ini kayaknya bakalan works nih gitu, tapi Mbak Dewi kayak enggak gitu. Apa ya? Banyak banget. Tapi yang paling diingat apa? Ini karena kita suasana panas. Udah mulai keringatan ya. Pas ambil diingat-ingat, soalnya ya ini berarti satu tim semua dengan keyakinan sama, nggak mungkin ada yang ada nggak yang satu tim itu termasuk saya ya. Ada yang non Muslim. Oh no, we're all Muslims insyaallah, but atau nggak ada yang Islam tapi tidak meyakini dan tidak menjalankan, nggak mungkin berarti ada di timnya. Kayaknya nggak akan bertahan lama gitu. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Dan itu pernah ada yang masuk terus melihat cara kita kerja, nggak bisa gini Mbak, nggak bisa gini. Ngerti apa yang masukan kamu, kita akan tampung yang bagus-bagus kita ambil. Tapi ada hal-hal juga kamu harus belajar. Not everything is done because we say so. Oke. Ya berarti memang satu tim itu gak harus dengan nafas yang sama ya. Yes. Ya. Apa ya Ran yang pernah diajuin tim terus gue enggak. Pas lu kita yang enggak, ternyata pelaku ya ternyata orang ini. Oh warna. Tapi yang marketing, maksudnya marketing. Itu mah. Yang joget-joget gitu. Oh. Pokoknya awal-awal Mbak kita harus pakai lagu-lagu yang gini. Nggak ada lagu. Either pakai suara burung-burung atau pakai musical. Nggak ada musik. Musical. Maksudnya just music, instrumental. Iya. Apalagi Nando. Nando? Viral ternyata musik
lagu-lagu yang seperti yang elektronik gitu tetap enggak gitu ya? Berusaha untuk enggak. Apalagi ya, marketing, Mbak kita harus pakai, aku lupa ya, mereka pakai hire apa, harus pakai gini, terus, enggak, Mbak tapi enggak. Lagi ketawa nih Nando. Mbak Dewi keras juga ya? Keras untuk idealisme, I think it's important. Karena ini adalah nafasnya doa. Kalau aku betray nafasnya doa, ya apa bedanya? What's your conclusion about doa? Ternyata doa itu nggak cuma di labelnya aja, nggak cuma di kepanjangan dari do it for Allah, tapi benar-benar diresapi, dress for Allah, benar-benar diresapi semua value yang ditanamin sama Mbak Dewi, nggak hanya ditanamin sama Mbak Dewi aja, tapi semua ke tim, Insyaallah ya. Cara mengambil keputusan. Jadi pesan dari Teh Trini di awal tentang sholat istikharah itu terus dilaksanakan. Even kita mau keluarin apapun istikharah juga. Semua tim tetap harus istikharah. Istikharah guys. Mbak ini nih istikharah. Jadi kalau misalnya sekarang nih, aku tanya, doa tahun depan dan sekian tahun ke depan ada mimpi yang pengen dicapai nggak? From the beginning, I've always wanted doa untuk menjadi Fashion Week gitu, berarti nggak ke sana arahnya? Nggak ke Fashion Week, itu buat aku bukan mimpi besar gitu. Even if we were to have a fashion show, it will be very women's only. Dan ya filosofinya doa tetap harus ada. Ini kita ngapain di sini hanya untuk gede-gedean, untuk buang-buang duit, untuk kasih lihat bahwa doa itu ada di sini, atau tujuannya adalah untuk kita mau wanita paham bahwa memakai jilbab itu is such a big blessing gitu. Kayak di penghujung sesi ini dan mengawali 2024, mimpi 1 tahun ini deh. Oke. Doa mau mengejar apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diizinkan, kita berdoa semoga doa punya store, because we still don't have a store yet. Kita masih semuanya online. Doa punya toko. Kita insya Target Allah. di mana? Kalau boleh ya Allah, maunya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, ya 10 kota lah. Amin. Amin. Masya Allah. Terus pengennya buka toko. Terus kalau memang diizinkan lagi juga, we would like to have closer connections, karena kemarin akhirnya kan setelah 5 tahun kita baru ketemu sama reseller. Insya Allah hari ini kita akan ketemu dengan customer. Ya kita pengen membangun community yang lebih erat lagi dengan sahabat doa, dengan teman doa. Just so we can grow together, karena lagi-lagi it's all about the process. Aku sangat menikmati proses, jadi semoga proses yang Allah ijabah untuk tahun ini toko. Dan semoga value-value doa tidak hanya lip service, tapi justru lebih menyebar ke seluruh Indonesia dan amin ya Allah, go global. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Mbak Dewi. Dengan senang hati, terima kasih. Terima kasih yang sudah menyaksikan rangkaian sesi ini. Meskipun nggak masuk logika, tapi yakinlah. Yakinlah ya. Yakin. Memang hati dan belief itu nggak bisa dibohongin ya. Faith is a big key. Itu adalah kunci dalam kehidupan. Kalau kita nggak yakin sama Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu memberikan segala sesuatu, terus mau yakin sama siapa lagi? Semudah itu soalnya. Yes. Terima kasih. Mohon maaf atas kalau ada salah-salah kata dari aku. Aku pun. Kita jangan lupa YouTube channelnya di subscribe, dan kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.